Tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Wow. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Sejak awal, tapi setelah kasus mungkin ya, sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Dur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Nah, itu dari saya. Kemudian tadi Bang Rismon, ya katanya bosan. Kita juga udah bosan. Argumen Bang Rismon itu juga, ya. Dia bilang ijazahnya palsu. Sejak awal dia bilang ijazahnya palsu. Tapi sekarang mempermasalahkan proses-proses itu semua. Sebetulnya ijazahnya yang palsu atau prosesnya sih yang palsu, ini nggak jelas nih. Semakin nggak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas. Semakin dicari semakin tidak jelas. Ya memang ujungnya memang harus di pengadilan, Bang. Harus di pembuktiannya di situ. Abang mau bukti apapun semuanya ujungnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran, menyibak tabir, dan menguliti drama negeri ini, channel Maret 27. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudian segala urusan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, video kali ini bukan sekedar kabar biasa ya. Ini adalah episode yang mungkin akan membuat kalian ternganga, terdiam, bahkan tertawa getir ya, karena Sugi Nur atau yang lebih dikenal sebagai Gus Nur dikabarkan ingin mencium kaki Pak Jokowi ya teman-teman, mencium kaki ya, bukan mencium tangan, bukan sekedar minta maaf lewat video, tapi mencium kaki Pak Jokowi. Dalam video yang beredar, Gus Nur terlihat mulai melunak, nada bicaranya tak lagi meledak-ledak, bahkan katanya ingin meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Pak Jokowi. Apakah ini murni penyesalan atau ada tekanan yang membuatnya berubah haluan? Kita tidak tahu pasti, teman-teman. Ya. Lanjut ke kabar berikutnya. Host dari Sentana TV yang kemarin sempat mengaku-ngaku sebagai wartawan, kini sudah menerima surat panggilan dari Polda. Sebagai apa? Sebagai saksi. Tapi kalau kita lihat dari ekspresi wajah mereka saat konferensi pers, ini terlihat murung, pucat, dan mungkin sudah mulai kejang-kejang. Karena minggu depan mereka akan diperiksa dan status mereka bisa jadi akan berubah menjadi tersangka. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Bukan karena kita senang melihat orang jatuh, tapi karena kita ingin melihat keadilan ditegakkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, teman-teman ya, ini penasihat Kapolri Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sudadi mulai membocorkan nama-nama yang samar-samar sudah terindikasi akan menjadi tersangka. Siapa mereka? Kita belum bisa sebutkan, teman-teman. Tapi kalau kita telusuri dari jejak digital mereka, dari omongan di televisi, podcast, konferensi pers, hingga pidato-pidato penuh semangat, nama-nama itu mulai mengerucut. Dan yang disebut oleh Pak Ariyanto sungguh mengejutkan. Bisa jadi tokoh-tokoh yang selama ini merasa kebal hukum akan segera dipanggil. Dan kita sebagai rakyat hanya bisa berkata, akhirnya ya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke video lengkapnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke seluruh penjuru negeri. Karena kebenaran tidak akan menyebar sendiri. Kita harus bantu dorong, bantu viralkan, dan bantu buka mata publik. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Siapkan kopi, siapkan hati, dan mari kita saksikan videonya berikut ini. Tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Sejak awal, tapi setelah kasus mungkin ya, sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Dur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Nah,
Itu dari saya. Kemudian tadi Bang Rismon, ya katanya bosan. Kita juga udah bosan. Argumen Bang Rismon itu juga, ya. Dia bilang ijazahnya palsu. Sejak awal dia bilang ijazahnya palsu. Tapi sekarang mempermasalahkan proses-proses itu semua. Sebetulnya ijazahnya yang palsu atau prosesnya sih yang palsu, ini nggak jelas nih. Semakin nggak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas. Ya memang ujungnya memang harus di pengadilan, Bang, harus di pembuktiannya di situ. Abang mau bukti apapun semuanya ujungnya di situ. Nah, teman-teman, sebelum kita lihat wajah-wajah murung orang-orang ini yang akan menjadi TSK nantinya, kita pegang kata-katanya si Gus Nur tadi, Suginur tadi. Kalau nanti di pengadilan ijazah Pak Jokowi dibuka dan itu asli, kita tagih janji dia ya. Kita tagih janji dia, teman-teman. Suruh cium kaki Pak Jokowi, suruh minta maaf ke keluarga Pak Jokowi, dan suruh minta maaf ke media 7 hari 7 malam, teman-teman. Nah, saya baru saja mendapatkan juga surat panggilan saksi ke-1. Nah, kenapa saya duluan nih? Biar kebiasaan ini Polda Metro Jaya ya, memanggil wartawan duluan. Mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang dipanggil, tapi nggak tahu sudah pada dapat apa belum. Coba lihat mukanya Rizal Padilla tuh yang di samping tuh, yang rambutnya sedikit udah putih tuh ya kan. Udah murung, sudah mulai meratapi nasib. Aduh, sebentar lagi saya masuk BUI. Aduh, sebentar lagi saya diperiksa polisi. Aduh, sebentar lagi saya pakai baju oranye. Saya dipanggil untuk tanggal 14 Agustus 2025. Nanti kita akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum. Apa langkah selanjutnya yang terbaik? Karena kan yang di Kompolnas baru berjalan nih. Apa gara-gara kita ke Kompolnas tiba-tiba dipanggil jadi saksi? Atau apa gara-gara apalagi nih? Apa gara-gara Kapoldanya diganti kita dipanggil jadi saksi? Panik. Ah, ya kan? Jadi kita bingung. Apa sih cara berpikirnya Polda Metro Jaya ini? Kenapa tanggal 14? Kenapa? Tunggu aja Anda diperiksa. Tunggu aja, nggak usah banyak protes, nggak usah banyak kecot sekarang ya. Hadapi aja proses hukumnya, bro. Hadapi aja, bentar lagi. Jika nama itu muncul dalam proses pengembangan, menurut Anda itu tidak ada dua kemungkinan. Pertama, Jokowi buang badan karena dari kepada tim kuasa penyidik. hukum sudah mengatakan tidak ada melaporkan nama-nama misalnya. Ya, berarti dia buang badan kepada saudara Jokowi, buang badan kepada polisi. Dan ini sama saja tadi kalau Pak Arianto kita sedang membangun narasi jangan pecah belah, harusnya dilokalisir. Tanggung jawab sebagai pihak yang merasa dicemarkan. Tanggung jawab dengan cara apa? Secara hukum tanggung jawabnya sebut nama. Jangan sampai hari ini akhirnya dengan tidak sebut nama kemudian muncul polemik di publik. Ada survei-survei yang menyatakan sekian persen ya itu masih yakin ijazah Jokowi asli. Ada pula akhirnya Iwan Fals menyatakan apa? 72% percaya ijazah itu palsu. Kenapa? Karena tidak pernah dimunculkan. Karena disebutkan survei. Saya ke Mas Ajin sekarang. Saya tambahkan lagi. Padahal Saya ke Mas Ajin sekarang. Yang dibutuhkan bukan survei, bukan juga reuni-reuni, tapi yang dibutuhkan bukti, dan bukti itu adalah ijazah asli. Demikian. Tetapi yang saya kritisi di sini adalah kelambatan untuk menentukan siapa yang tersangka. Itu kelihatannya pun kalau saya sih ya, dari penyelidikan dulu sudah jelas kelihatan sekali ya tersangka yang bisa jadi tersangka itu ya pasti ya si Roy, kemudian si siapa tuh Rismon, kemudian Dokter Tifa, kemudian Rizal Padilla itu Egy Sujana. Kalau Egy Sujana saya enggak gitu, karena apa, dia kan mencabut, menarik kan udah kabur. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan ya, dihitung-hitung. Tapi kalau 4 orang ini kan semua sudah vulgar, Pak, menyampaikan suatu berita-berita apa gitu. Sepakat ini, Pak. Ya. Publik pun mungkin penilaiannya sama dengan Pak Arianto. Pencemaran nama baik itu sudah sangat vulgar. Bahkan bukan saja mereka tetap yakin bahwa Pak Jokowi itu memang ijazahnya palsu, bahkan dalam banyak kesempatan mereka tuh malah meremehkan dan agak sedikit mengolok-olok polisi gitu loh, Pak. Ya, ini kan keberanian seperti ini kan nggak pernah kita menemukan orang yang sedang terlapor di kepolisian sudah di statusnya penyidikan, malah mereka tuh seolah-olah petentang petenteng. Ini seolah-olah begini, Pak Arianto. Publik menilai polisi sudah nggak punya wibawa di hadapan mereka. Nah, saya hanya mengatakan gini, Pak. Publik pun, ya, Pak, pasti sudah bisa menyangka. Bahkan semua saksi ahli, Pak. Kemarin ketika menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan itu, kan sudah mereka 7 saksi ahli, Pak. Saksi ahli itu dari ahli bahasa, arkeologi, ahli Dewan Pers sudah ada. Terus saya lupa lagi 7 ahli itu. Itu kan berarti para ahli itu saya sudah meyakinkan bahwa ini cukup bukti, sehingga itulah naik ke penyidikan itu. Kalau bagi saya yang nggak usah pakai ahli pun itu ya, ujaran kebencian itu, Pak, yang pasti muncul. Kalau penghinaan itu banyak yang dilakukan hanya si Roy yang mengatakan setiap dia tampil di mana-mana menghina betul gitu itu penghinaan diulang-ulang. Itulah menurut saya yang tindak pidana itu, Pak. Kalau cuma dia menghina sekali dulu mungkin bisa dimaafkan. Tapi ini selama proses ini kan selama 2 bulan menghina tiap hari. Ini mestinya direcord ya. Itu nanti dijadikan bukti ke hakim. Biar tahu dia menghinanya berapa kali, kapan kali gitu. Nah, kalau untuk ujaran kebencian, Pak, itu tadi. Ini 4-4-nya kan ujaran kebencian supaya membenci Pak Jokowi. Semua kan anunya kan kayak itu, Pak.
Jadi sudah memenuhi syarat betul menurut saya tuh. Tapi kok kemudian sampai sekarang pun untuk menentukan dari penyidikan kok belum jadi tersangka, kok belum juga, saya tidak tahu pertimbangan Metro itu apa. Ya. Tapi mudah-mudahan ini dalam waktu singkat itu bisa segera ya. Terus Roy, Tifa, Rismond itu juga, Rismond dan Roy di siaran TV lainnya ya, itu juga mencurigai transkrip kok ada tulisan tangan. Itu bukan transkrip. Yang ada tulisan tangan itu adalah draft daftar nilai untuk ikut yudisium. Oh. Jadi ada 2 yang ditampilkan Mabes Polri terkait dengan daftar nilai milik Jokowi. Tidak ada satupun transkrip saat itu. Yang ada adalah daftar nilai untuk mengikuti yudisium, dan satu adalah draft untuk membuat daftar nilai tadi. Waduh, ini Rismond dan Tifa serta Roy Suryo sepertinya memang sudah salah kaprah dalam melihat bukti-bukti yang disodorkan oleh Barreskrim, teman-teman. Ya ternyata bukan transkrip nilai. Selama ini kan mereka menganggap, itu transkrip nilai enggak asli itu. Mana ada transkrip nilai tulis tangan? Mana ada transkrip nilai tidak ada tanda tangan dekan? Nah itu kan yang selalu digembar-gemborkan oleh mereka. Ya ternyata salah kaprah, teman-teman. Salah besar. Jadi tidak ada transkrip di sana, seperti itu. Kenapa Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim memilih 2 itu? Ya kemungkinan besar memang itu sudah mencukupi. Karena apa? Mereka menyajikan pulang dokumen mulai dari Jokowi masuk sampai Jokowi keluar. Seperti itu sudah komplit. Jadi mereka mungkin ambil sampel yang mewakili, mungkin tidak semuanya secara detail, yang akhirnya ada 3 makhluk ini yang mutak-apik seperti itu. 3 makhluk pikirkan seperti itu. Ada pembayaran SPP, ada bukti sudah tidak meminjam buku perpustakaan, ada bukti kerja praktek segala macam, bahkan ada bukti yudisium, dan di yudisium itu juga ada tanda tangan dekan. Dekannya siapa yang tanda tangan? Profesor Dr. Insinyur Sunardi. Nah ini juga sekaligus menggugurkan tuduhan Roy dan kawan-kawan yang dulu bersikukuh bahwa menduga ijazahnya Jokowi abal-abal, karena menurut mereka dekan pada masa Jokowi sudah pada November 1985 itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro, padahal itu Profesor Dr. Insinyur Sunardi. Dan di konten saya yang lain sudah pernah saya tunjukkan bahwa bukti bahwa pada masa Jokowi sudah itu dekannya Profesor Dr. Insinyur Sunardi, bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, seperti itu. Waduh, ini kalau kita dengarkan secara singkat barusan ya penjelasan Bapak ini ya, memang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ya itu tidak ada bobotnya, teman-teman. Mereka selalu salah dalam meneliti. Mulai dari ijazah salah meneliti, skripsi pun salah meneliti. Ketika Rismond ke perpustakaan UGM, dia melihat skripsi tahun 85 juga tidak ada tanda tangannya. Dan sudah dikonfirmasi juga oleh beberapa orang UGM bahwa memang transkrip ataupun tanda tangan pengesahan di skripsi tahun 85 angkatan Pak Jokowi itu hampir 50% tidak ada. Mirip punya Pak Jokowi, fontnya sama, mirip semuanya, teman-teman. Dan ya tidak bisa dibantah oleh mereka, tidak bisa dikanter oleh mereka. Semakin mereka mengkanter, semakin terbongkar bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli. Terus kemudian KKN lagi, KKN. Nah, desa di sana, orang yang mendampingi Pak Jokowi selama KKN juga sudah memberikan kesaksian. Banyak sekali, teman-teman. Dan terakhir, pengakuan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi di video saya sebelumnya, yang sudah jelas mengatakan bahwa pihak Dekan Fakultas Kehutanan dan juga Sivitas Akademika dosen senior Fakultas Kehutanan itu sudah membuka dokumen perkuliahan Pak Jokowi mulai dari masuk sampai beliau lulus di Fakultas Kehutanan, dan itu dibuka di hadapan seluruh dekan Universitas Gadjah Mada, dekan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Biar apa? Biar meyakinkan mereka, biar keyakinan mereka itu tidak goyang kalau memang Pak Jokowi ijazahnya asli. Karena kan sudah banyak orang yang terprovokasi, yang teracuni dengan framing-framing jahat yang terus disebarkan oleh Roy Suryo ini. Dan itulah langkah konkret yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM untuk menyadarkan seluruh sivitas akademika yang ada di UGM, teman-teman. Itu yang penting. Jadi ini banyak mereka menafsirkan sendiri, ketidaktahuan mereka hanya menafsirkan hanya untuk bikin opini-opini ke publik yang menyesatkan seperti itu. Terus dari tafsiran yang ngawur, yang tanpa dasar seperti itu, akhirnya apa? Mereka kembali menuduh itu abal-abal lah seperti itu dokumen sampah lah, dikatakan UGM memberikan dokumen sampah. Yang sampah bukan UGM, yang sampah itu kalian, seperti itu. Kalian tuh orang yang sok tahu, sok ngerti. Kalian tuh bukan siapa-siapa. Bagi Fakultas Kehutanan angkatan 1980, kalian tuh anak kemarin sore dari luar fakultas mereka, tapi sok tahu, sok mengkuliti. Apalagi Tifa di video tadi benar-benar luar biasa sombongnya, seolah-olah dia bisa
berhasil belajeti satu dokumen, masih ada dokumen lain yang akan dia belajeti. Satu dokumen aja dia sudah konyol kok. Dia tidak tahu bahwa yang ditantang Bareskrim itu adalah daftar nilai untuk ikut yudisium, dan satunya lagi adalah draft daftar nilai dari yang satu ini tadi, daftar nilai untuk yudisium, bukan transkrip nilai seperti itu. Bukan transkrip dan nilai. Dan saya juga sudah tahu bahwa transkrip nilai di Fakultas Kehutanan pun tidak satu macam bentuknya. Kapan Pak? Saya sebenarnya mau menampilkan semua, tapi saya nggak ingin mendahului pihak Fakultas Kehutanan. Betul. Dan pihak kepolisian. Dan lebih berhak. Nanti mereka akan menceritakan semua secara detail di pengadilan. Di pengadilan. Ini saya hanya sekedar untuk menyadarkan masyarakat agar jangan mudah terbawa oleh opini mereka, propaganda mereka, framing mereka seperti itu. Saya hanya ingin mengedukasi masyarakat dari waktu ke waktu, dari segmen ke segmen seperti itu. Setiap kali mereka melontarkan ini, saya bisa mengcounternya ini, saya sampaikan ke masyarakat agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam framing mereka, opini sesat mereka seperti itu.